Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah kita mulai kembali pembelajaran kita. Setelah sebelumnya alhamdulillah kalau mudahkan kita selesaikan beberapa kitab yang lebih tipis ya dari ini. Ushul Salasah, Qawaid Arba dan Nawaqid Al-Islam. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan dengan membahas sebuah kitab yang cukup fenomenal, yaitu Kitab Tauhid, ya, kitab yang membahas tentang tauhid. Yang di sini penulis memberi judul Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab tauhid yang itu merupakan hak Allah atas hambanya. Atau kalau dibalik adalah kewajiban hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini, nah ini merupakan kitab yang sangat penting untuk kita pelajari. Ya, kenapa? Karena memang di masyarakat kita masih tersebar luas keyakinan-keyakinan. Mungkin masih ada di antara kita meyakini kalau tangannya gatal nanti dapat duit. Ya, kalau matanya gerak-gerak ada tanda apa? Kalau seperti ini, seperti itu, ya. Itu kan keyakinan-keyakinan yang insya Allah nanti ada pembahasannya ya. Atau bahkan yang lebih ekstrim ya, ada yang di saudara-saudara kita rebutan ya tai kebo itu ya, kebo bule apa namanya, Kiai Slamet. Nah, itu kalau memang yang melakukannya orang kafir nggak masalah, itu urusan mereka. Yang jadi masalah yang melakukan orang-orang muslim juga saudara kita. Kemudian saudara kita yang ya sedekah bumi ya di sekitar kita masih banyak ya seperti itu. Maka ini bukti bahwasanya materi tentang tauhid merupakan materi yang sangat penting. Bahkan ini adalah tugas utamanya para nabi. Ketika Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius ya, Herakl ya, raja Romawi saat itu. Waktu itu Abu Sufyan masih kafir ya, masih musyrik. Ketika ditanya oleh Heraklius ya, kenapa apa yang dibawa oleh Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, ketika udah dengar ya tersebar luas kabar tentang adanya seorang nabi, bahwasanya ada nabi baru muncul di Jazirah Arab. Itu raja-raja pun sudah pada mendengar kabar ini. Dan ketika Abu Sufyan datang ke Romawi, ditanya oleh Heraklius, apa yang dibawa oleh nabimu itu? Ya. Belum masuk Islam ini, Abu Sufyan. Ternyata apa? Di antara jawabannya ya, bahwasanya nabi itu memerintahkan kami untuk apa? U'budullaha wala tusyriku bihi syai'. Agar menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Nah, inilah tauhid. Dan ini dipahami oleh orang-orang yang belum masuk Islam waktu itu, Abu Sufyan. Orang-orang musyrik, ya kafir Quraisy, mereka paham betul bahwasanya apa yang dibawa oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ini, agar hanya menyembah Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, inilah pentingnya kita belajar tauhid. Yang mana qadarullah, sebagian saudara kita saat ini ternyata banyak yang tidak fokus ke sini, ke tauhid ya. Ada yang fokus dakwahnya ingin mendirikan khilafah Islamiyah. Ada yang fokus dakwahnya ya, yang penting orang-orang pada beramal soleh. Adapun tauhid nanti dulu lah. Jangan langsung tauhid nanti pada lari dan seterusnya. Banyak yang tidak fokus ke sini. Padahal inilah tugas utamanya para nabi. Nah, harusnya inilah yang dakwah utamanya. Malah sebagian orang mengabaikan ini. Ada yang fokusnya yang penting pendidikannya dulu, kesehatan dan seterusnya. Nah, ini pentingnya dari belajar tauhid. Dan kitab tauhid ini ditulis oleh Al-Imam Ad-Da'wah di sini, di Imam Ad-Da'wah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi ya. Yang terkenal sebagai julukan Wahabi ya. Makanya orang-orang yang belajar kitab ini dikasih julukan Wahabi oleh orang-orang yang membeli julukan seperti itu. Nah, ini beliau lahir di tahun 1115 Hijriah atau 1703 Masehi. Berarti 300-an ya.
kurang lebih 300-an tahun yang lalu. Berarti di Indonesia ngapain? Masih dijajah ya? Masih saja. Nah, 300 tahun yang lalu, ya, kemudian meninggal di tahun 1206 Hijriah atau 1792 Masehi. Ya, berarti umur beliau kurang lebih sekitar 89 tahun. Dilahirkan di Uyainah. Ya, sekarang masuk ke kerajaan Arab Saudi ya. Yang mana di saat itu kerajaan Arab Saudi itu ya di situ kebanyakannya muslim, kesyirikan dalam permasalahan ibadah ya. Mereka membangun kubur-kubur, jadi makam baki sekarang yang kita lihat rata itu zaman dulu ya itu banyak bangunan-bangunannya ya, sebagaimana kita lihat kuburan-kuburan di negeri kita waktu itu ya seperti itu ya. Kemudian orang-orang banyak yang melakukan hulu, berlebih-lebihan kepada kuburan-kuburan ya, melakukan khurafat-khurafat yang pada saat itu ya ulama-ulama yang ada tidak perhatian kepada tauhid. Kemudian datanglah imam ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menyalakan lagi ya lentera tauhid di negeri waktu itu yang belum muncul ya, negara Saudi belum ada, masih dikuasai oleh Khalifah Utsmaniyah waktu itu, masih dikuasai. Dan qadarullah Khalifah Utsmaniyah di akhir-akhir itu juga kurang perhatian terhadap tauhid. Nah, akhirnya muncul ya dakwah tauhid pada saat itu. Nah, kitab tauhid ini memiliki beberapa nilai plus ya yang kita pelajari ini. Meskipun sebenarnya juga banyak ulama yang menulis kitab tauhid dari zaman dahulu, termasuk Imam Al-Bukhari. Dalam kitab sahihnya ada bab namanya kitab ya, kitab tauhid ada dalam Sahih Bukhari itu ada. Nah, namun para ulama biasa menulis kitab sesuai dengan kebutuhan zamannya ya. Di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terjadi kesyirikan dalam masalah ibadah. Adapun di zaman Imam Bukhari ya, di zaman Imam Ahmad di awal-awal itu ya, berarti abad-abad ketiga, ya, abad 2, 3, 4 ya. Ini kan berarti abad keberapa nih beliau? Abad ya 10, 11 ya. Abad 11, 12. Nah, di zaman Imam Bukhari dan yang lainnya kebanyakannya terjadi penyimpangan di tauhid asma wa sifat. Berkaitan dengan ya khulqul Quran. Mereka menganggap Al-Quran adalah makhluk. Kemudian ya kebanyakannya penyimpangannya di asma wa sifat. Ya ada orang-orang yang seperti ini dalam ibadah ada, tapi tidak terlalu menyebar luas. Orang yang berlebihan di kuburan, orang yang melakukan khurafat-khurafat dalam hal ibadah, ya ada, tapi tidak terlalu menyebar luas. Jadi kebutuhan saat itu tidak terlalu urgent ya, tidak terlalu belum terlalu dibutuhkan. Yang lebih dibutuhkan tentang asma wa sifat, membantah orang-orang Jahmiyah, membantah orang-orang Mu'tazilah, termasuk Imam Ahmad ya, yang mana dia dipenjara sampai 3 periode kepemimpinan ya khalifah. Gara-gara apa? Tidak mau mengakui bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Ini kan berkaitan dengan sifat Allah ya. Kalamullah, Allah berfirman. Mereka menolak itu. Nah, Imam Ahmad tetap kekeh ya, akhirnya ditulislah kitab-kitab yang berkaitan dengan asma wa sifat, termasuk muncul Asy'ariyah yang sekarang masih juga Maturidiyah ya, berkaitan dengan asma wa sifat. Jadi waktu itu yang ditulis kitab-kitab tauhid yang dibantah ya berkaitan dengan asma wa sifat, terus sampai di zamannya Imam ya Ibnu Taimiyah ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menulis kitab Aqidah Wasithiyah yang poin utamanya adalah berkaitan dengan ya tauhid asma wa sifat. Kenapa? Karena pada zaman itu yang dibutuhkan itu. Nah, adapun di zaman ini yang Muhammad, kebutuhan yang paling urgentnya pada saat itu adalah masalah ibadah. Orang-orang mulai bergeser ibadahnya. Banyak orang yang meyakini bahwasanya yang namanya syirik itu mengakui ada Tuhan selain Allah, sekedar itu saja ya. Ketika berdoanya kepada kubur, ketika ya mereka menganggap adanya tahayul ya bahasa kita ya, itu menganggap itu bukan syirik. Mereka yang penting kita mengakui Tuhannya satu yaitu Allah. Adapun berdoanya kepada kuburan itu ada sebagian orang yang
Atau mungkin sebagian kita dulu waktu belum ngaji menganggapnya namanya syirik itu yang menganggap menyembah berhala gitu ya. Namanya syirik itu ya menganggap ada Tuhan selain Allah. Ya. Padahal nggak semudah itu, nggak semudah itu. Maka ditulislah ini kitab tauhid. Jadi diantara nilai plus dari kitab ini ditulis ya oleh seorang alim, seorang ulama untuk menghadapi kesyirikan di masanya. Jadi ya sesuai fakta di lapangan gitu ya. Bukan dengan hanya bayangan-bayangan ya kira-kira enggak. Memang faktanya seperti itu, akhirnya dibantah. Nah, dibantah dengan kitab ini. Kitab-kitab sebelumnya apakah ada? Ada. Jadi sebenarnya beliau menulis dari kitab-kitab sebelumnya cuma dikumpulin. Sebelumnya masih tersebar ya. Tersebar di pembahasan-pembahasan yang luas. Nah, kemudian nilai plus yang kedua, kitab ini ringkas ya. Isinya cuma judul, kemudian di bawahnya dalil, ya ayat atau hadis. Judul, ayat, hadis, atau nanti ditambahin asar atau kalam ulama. Judul, ayat, hadis, kalam ulama. Gitu toh, ya. Sangat sedikit sekali penjelasan-penjelasan beliau. Ya, bahkan bisa dibilang sangat jarang. Beliau menambahi perkataannya sendiri. Cuma nukilan-nukilannya. Sebagaimana Sahih Bukhari ya, bagi yang pernah baca Sahih Bukhari, isinya cuma apa? Ya hadis-hadis kok. Judul ini kitab apa? Ya Kitabul Iman. Isinya hadis. Ya. Ayat dulu biasanya ada ayat hadis. Riyadhus Shalihin yang pernah baca Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi isinya apa? Judul, ayat kalau ada hadis. Sedikit sekali perkataan dari ya penulis ya. Sama kitab ini juga ini ringkas. Makanya ini karena kenapa dicetak tebal karena tulisannya gede-gede ya. Tulisannya gede-gede. Jadi enak nih. Itu yang diantara nilai plusnya. Kemudian nilai plus selanjutnya adalah kitab ini nanti akan membahas syirik secara detail per babnya. Nanti beda-beda ya. Syirik ya. Kaitan syirik dengan tamimah, syirik tentang ruqyah, syirik tentang ya banyak hal ya. Detail. Nah, maka ini juga termasuk nilai plus di mana dalam pembahasan kitab-kitab yang sebelumnya dibahas juga. Cuma dalam pembahasan yang luas. Bagi kita pemula mungkin akan susah. Tapi kalau di kitab ini simple ya, ringkas. Nah, ini diantara kelebihan-kelebihan dari kitab ini. Kemudian berkaitan dengan tauhid ya. Kitab At-Tauhid, kita akan membahas berkaitan dengan tauhid. Ya. Maka mungkin kita sering dengar ya bahwasanya tauhid dibagi menjadi berapa? 3 ya. 3. Meskipun pembagian ini ya layal zam, maksudnya tidak harus juga. Pembagian ini hanya dalam rangka untuk memudahkan saja. Ya harus juga bagi 3. Ada ulama yang membagi 2, ada yang mau membagi 4, mau dibagi 10, bagi 20 nggak masalah. Dalam rangka memudahkan pemahaman saja. Jadi ini bukan bid'ah ya, karena ada beberapa orang yang menganggap ya tauhid dibagi 3 itu seperti trinitas ya, karena sama-sama 3. Maka ini pemahaman yang jauh. Kenapa? Karena ini dibagi 3 sebenarnya untuk memudahkan pemahaman. Sebagaimana kita tahu hukum fikih ada 5 ya, wajib, sunnah, ya makruh, haram. Nah ini kenapa dibagi-bagi seperti ini? Untuk memudahkan. Di zaman Nabi SAW nggak ada loh ibadah ini, sholat ini hukumnya sunnah. Kalau yang ini hukumnya wajib. Kalau yang ini makruh nggak ada. Ya. Kenapa? Karena tidak dibutuhkan waktu itu. Baru setelahnya dibutuhkan setelah terjadi ya ilmu tersebar luas untuk memahamkan masyarakat ya kaum muslimin, dibikinlah hukum-hukum. Oh ini hukumnya wajib. Jadi nanti mereka lebih mudah dalam belajar. Sama seperti ilmu nahu juga ya, nahu ada isim, fi'il, huruf. Ada kata benda, ada kata kerja, ada huruf. Kenapa kok dibagi-bagi seperti ini padahal di zaman Nabi nggak ada, zaman sahabat juga belum. Nah, kenapa? Karena butuh. Setelah tersebar luas agama Islam ke negeri-negeri yang orang nggak paham bahasa Arab, akhirnya apa? Dibikin kaidah-kaidah, fondasi-fondasi untuk mereka mudah dalam belajar. Adapun sebelumnya ya isinya orang Arab semua, nggak butuh, kan? Nggak butuh akan itu. Sama dengan tauhid ini. Kenapa ada yang membagi tauhid menjadi 2, membagi 3? Karena ada kebutuhan di situ. Tadi ada orang meyakini bahwasanya yang namanya tauhid itu mengesahkan Allah, meyakini Allah pencipta, Allah pengatur. Ya. Ternyata dia berdoanya kepada bukan selain Allah dan menganggap dia masih bertauhid, merasa kan yang penting ya
Saya meyakini bahwasanya pencipta cuma Allah, meyakini bahwasanya Tuhan cuma Allah. Ini berdoa mah karena dia orang soleh, nanti dia yang menyampaikan kepada Allah misalnya. Pada kuburan, dia kan orang soleh nih. Daripada kita langsung seperti kita langsung ke presiden, kita ke ajudannya dong. Dengan ya apa namanya pemikiran-pemikiran seperti itu, nah, akhirnya perlu dibagi. Yaitu kamu tauhid rububiyahnya betul, tapi tauhid uluhiyahnya salah, misalnya seperti itu ya. Dan semisalnya pembagian-pembagian ini untuk memudahkan ya, memudahkan pemahaman. Jadi kalau ada orang nggak meyakini pembagian tiga ini, tapi dia tauhidnya benar, ya sudah, nggak masalah, nggak masalah ya. Nah, kemudian kita dibagi tiga ya, tauhid itu ada dibagi tiga. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, kemudian yang kedua uluhiyah, dan yang ketiga asma wa sifat. Saya ulang, di kita belum ada ya. Ini kita mukadimah dulu untuk masuk untuk memahami kita membahas apa nih kita. Jadi tauhid itu ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ya. Tauhid rububiyah itu tauhid bahwasanya kita mengesahkan Allah. Ya, sebelumnya tauhid itu dari kata wahada yuwahidu ya, yang artinya mengesahkan. Dari kata ya wahid, qul huwallahu ahad, dari kata ahad, wahid. Artinya satu. Adapun ya wahada yuwahidu tauhidan ini mengesahkan ya, mengesahkan Allah. Dan ini bukan bahasa yang baru ya, artinya di dalam hadis-hadis itu sudah dipakai kata ini. Sebagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus ya Muad bin Jabal ke Yaman, apa salah satu hadisnya panjang, salah satu perintahnya apa? Ya, hatta ayyuwahidallah, sampai mereka mentauhidkan Allah. Ya, sudah pakai kata ini ya. Dan banyak ya hadis yang lain ya. Misalnya salah satu sahabat yang dia punya wasiat dari mbahnya yang sudah meninggal, wasiat untuk menyembelih ya. Kemudian bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ini dulu mbah saya punya wasiat untuk menyembelih, kira-kira dilakukan apa enggak? Apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, amma abuka lau aqarra bitauhid ya la nafa'at ya. Adapun bapakmu tuh kalau dulu aqarra bitauhid, dia meyakini tauhid la ilaha illallah, maka akan bermanfaat sembelihan ini ya. Artinya apa, dulu mbahnya itu belum ya berbuat syirik ya, kaum musyrikin, berarti sembelihannya nggak bermanfaat. Tapi kalau dulu dia bertauhid sebenarnya bermanfaat. Nah itu lafaz tauhid sudah dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian dipakai sampai hari ini. Ini masih ada satu. Ini kalau datang lagi dapat yang ini ya, beda sendiri nih. Chicken soup of the soul. Ada lagi lagi? Ya. Nah, itu ya berarti apa sih tadi? Saya lupa sih. Rububiyah ya. Ya, tauhid pembagian tauhid dari tiga ya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, kemudian kita masuk bahwasanya apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah itu meyakini yang mengesahkan Allah, bahwasanya Allah itu pencipta, Allah itu yang mengatur seluruh alam semesta ini, Allah itu yang merajai seluruh alam semesta ini ya. Bagian dengan ini ya. Insya Allah ini juga diyakini oleh kaum musyrik ya. Kaum musyrikin Quraisy mereka meyakini ini ya. Meyakini bahwasanya Allah Maha Esa ya. Yang menciptakan alam semesta ya Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak, namanya jahiliyah enggak sebodoh itu. Melihat patung ini yang mengatur biar matahari terbit ya, kemudian tenggelam. Mereka enggak sebodoh itu gitu ya. Mereka meyakini semua itu Allah yang melakukan ya. Allah yang mengatur seluruh alam semesta, Allah yang menciptakan. Mereka meyakini itu. Artinya tauhid rububiyahnya betul ya. Hanya saja mereka beribadahnya tidak langsung kepada Allah. Mereka beribadah kepada sesembahan-sembahannya, patung-patung dan yang lainnya. Nah, ini tauhid rububiyah. Nah, kemudian yang kedua tauhid uluhiyah atau istilah lainnya tauhid al-ibadah. Ya. Artinya apa? Ini kita mengesahkan Allah dalam peribadahan. Ya. Kita hanya beribadah kepada selain Allah dengan bentuk-bentuk ibadah yang ada, ya. Sujud, tawaf, ya. Kemudian mahabbah, rasa cinta, ya, khauf, rasa takut. Seperti kita sudah bahas di usul salasah ya. Itu kan ada macam-macam ibadah. Nah itu
Ketika kita persembahkan kepada selain Allah, meskipun kita meyakini bahwasanya Allah lah yang mencipta, yang mengatur, berarti kita telah rusak tauhid uluhiyahnya, meskipun betul tauhid rububiyahnya. Nah, ini juga salah satu pentingnya pembagian-pembagian seperti ini biar paham, ya, mudah memahaminya. Nah, ini tauhid uluhiyah berkaitan dengan ibadah. Dan kitab ini fokus di poin tauhid uluhiyah. Ya, kitab ini fokus di tauhid uluhiyah ini. Kenapa? Adapun tauhid rububiyah sudah banyak di usul salasa ya. Kita sudah banyak bahas tauhid rububiyah dan yang lainnya di kitab-kitab sebelumnya, insyaallah. Nah, kitab ini fokus di tauhid uluhiyah, masalah perincian tentang tauhid, kemudian lawannya syirik dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat. Kita mengesahkan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ya. Kita mengesahkan Allah. Ya. Ini juga terjadi banyak ketergelinciran saudara-saudara kita saat ini ya. Banyak salahnya di sini. Ya. Mereka betul ya, meyakini bahwasanya Allah mengatur mencipta, beribadah juga hanya kepada Allah. Namun mereka tidak meyakini ya sebagian nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Mereka melakukan takwil ya. Ini gak cocok di sama Allah ya. Mereka sendiri yang membayar dengan karena terpengaruh ilmu filsafat ya, karena terpengaruh ya, ilmu kalam. Mereka meyakini bahwasanya nggak cocok nih, nggak masuk akal nih, ya, seterusnya ya. Kemudian dilakukan pergeseran-pergeseran makna. Inilah tiga macam tauhid. Ya. Insya Allah nanti tauhid asma wa sifat juga ini termasuk sangat penting ya. Insya Allah nanti setelah kitab ini kita baca kitab yang lebih fokus di asma wa sifat ya, akidah wasitiyah. Insya Allah lebih fokus di situ. Nah, adapun kitab ini fokusnya di tauhid uluhiyah. Nah, inilah pembagian tauhid menjadi tiga. Dan tidak harus tiga. Ada ulama membagi tauhid menjadi dua, ya. Tauhid al-ilmu dan tauhid al-amal. Ya. Tauhidul ilm dan tauhidul amal. Ya. Tauhid berkaitan dengan ilmu, maksudnya apa? Yaitu tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat, karena itu berkaitan dengan ilmu. Ya. Adapun tauhid al-amal, maksudnya ini uluhiyah, yaitu masalah ibadah. Ada yang membagi dua, nggak masalah, yang mau dibagi berapa. Ini saya menekankan bahwa pembagian ini layal zam ya, tidak wajib. Tidak wajib harus seperti itu. Ini cuma mendekatkan pemahaman saja. Ada yang membagi 4. Meskipun kalau yang membagi 4 ini bermasalah, karena tambahan yang keempat adalah tauhid mulkiyah. Bahwasanya hanya Allah, hukum-hukum itu harus kembali kepada Allah semua. Ya ini sebenarnya masuk ke tauhid rububiyah juga. Yang meyakini bahwasanya segala hukum itu milik Allah. Cuma orang yang membagi 4 biasanya tergelincir, mereka akhirnya jatuh ke keyakinan ya khawarij. Mereka akan mengkafirkan pemimpin karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Akhirnya apa? Dengan pembagian 4 ini ternyata tujuannya itu untuk melengsarkan kepemimpinan. Nah, ternyata tujuannya salah. Nah, ternyata tadi ini banyak ulama yang menentang yang 4 ini. Kalau bagi 2, bagi 3 dan yang lain-lain ya, tidak masalah. Nah. Masih ada lagi nggak? Tidak ada ya. Nanti datang rombongan lagi. Nah, itu dari pembagian-pembagian kitab, bagian-bagian tauhid ya, bagian-bagian tauhid. Nah, kita masuk kitab. Ini langsung ke kitab tauhid. Di situ tertulis di halaman 77 karena ini dari matan Thalibul Ilmi aslinya tebal ya. Aslinya beberapa kitab. Ini kita potong ambil sebagian. Di sini penulis Syekh Muhammad rahimahullah memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan ini merupakan kebiasaan ya para penulis kitab ya, kebiasaan para penulis kitab. Pakai PDF dulu mau kemana? Ya, kalau buat di apa kan saya jangan nyalat-nyalat sih. Nah, ya ini penulis mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat banyak faidah ya, terutama ada 3 ya yang biasanya disebutkan. Yang pertama adalah ya ittiba'ul Quran ya, ngikutin Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Allah mulai dengan di surat Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua ittiba'ur Rusul ya, mengikuti para nabi ya. Rasulullah SAW ketika menulis surat-surat kepada raja-raja
Memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tabarruk, yang ngalap berkah. Ya ini ngalap berkah yang boleh. Nanti kita ada pembahasan sendiri ya di kitab ini berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Di sini banyak beristi'anah. Tadi kita mohon ya, harful isti'anah ya, mohon kepada Allah dengan namanya dan sifat-sifatnya yang mulia, yang maha mulia. Kita mohon pertolongan pada Allah agar nantinya ketika penulis ya, kalau dari sisi penulis berarti mohon pertolongan pada Allah ketika menulis tulisannya ini agar senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan kita pun memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim agar pembelajaran kita nanti seterusnya mendapatkan kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim ya, bismillah nih, nama Allah. Nama Allah, Allah ya. Ini adalah nama Allah yang paling agung ya, paling mulia. Kalau dalam ilmu bahasa Arab ini termasuk a'raful ma'arif. Isim ma'rifah yang paling ma'rifah. Nama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena cuma satu dan tidak ada lainnya. Tidak boleh dipakai ke yang lainnya ya, dan cuma satu ini saja. Nah, ini nama Allah. Kemudian Ar-Rahman ya. Ini adalah ayat rahmatullah ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat ya. Baik untuk orang kafir apalagi orang muslim tentu saja mendapatkan, orang kafir pun mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah di dunia saja ya. Jadi Ar-Rahman ini lebih luas. Ini berkaitan dengan kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Adapun Ar-Rahim ini khusus kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman di akhirat. Ya. Jadi bedanya itu. Kalau Ar-Rahman ini umum, kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat untuk semua makhluknya, termasuk orang kafir juga dapat kasih sayang Allah di dunia. Buktinya apa? Buktinya masih Allah beri makan, Allah berikan kesehatan. Ya. Ini Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim khusus kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman di hari kiamat nanti. Nah, kemudian di sini penulis memulai dengan Kitab Tauhid ya judulnya ya, Kitab Tauhid. Kita masuk ke isi dari kitab ini. Ya. Wa qaulullahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, surat Az-Zariyat ayat 56. Ini insyaallah sering dengar ya, sangat terkenal. Surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja." Jadi itu liya'buduni aslinya kalau dalam bahasa Arab ya. Liya'buduni ada ayatnya di belakang. Agar ya, lam ta'lil agar mereka ya'budun beribadah, mereka beribadah ni kepadaku saja. Cuma huruf ya-nya dihapus dan ini boleh ya dalam bahasa Arab. Jadi inilah tujuan Allah menciptakan jin dan manusia kita semuanya. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tujuannya. Adapun kita bekerja mencari makan, ya, ini wasilah agar kita tetap dapat beribadah kepada Allah. Ya. Karena apa tujuan kita untuk hidup ini? Untuk beribadah kepada Allah saja. Qauluhu kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Ya, surat An-Nahl ya, An-Nahl ayat 36. Surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Dan sungguh telah kami utus ya ba'asna, firman telah kami utus pada seluruh umat rasulan, utusan. Ngapain utusan ini? Mereka menyerukan ani'budullaha wajtanibut taghut, agar beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut, jauhilah sembahan selain Allah. Nah, jadi inilah tadi pertama kenapa Allah menciptakan kita semua untuk beribadah. Dan ternyata Allah tidak sekedar meninggalkan kita begitu saja. Allah berikan kepada kita utusan-utusan. Nah, dari kalangan manusia juga. Untuk apa? Untuk menjelaskan risalah, menjelaskan tentang ad-din al-khalis, agar kita dapat beribadah kepada Allah secara murni,
ya beribadah kepada Allah dan menjauhi tauhid, ya segala sesembahan selain Allah. Dan ini termasuk seluruh umat sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada nabi. Ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir ya dalam kitab tafsirnya itu nabi itu jumlahnya ada 124.000. Banyak banget ya. Sejak ya zamannya Nabi Adam sampai Nabi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul jumlahnya juga banyak, ada ratusan ya, ada 313 atau 315, 313. Nah, ini juga sejak zaman siapa? Sejak zamannya Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diutus para nabi dan para rasul. Kita pernah jelaskan ya perbedaan nabi dan rasul. Nah, ini fungsinya ya. Jadi Allah telah mengutus para nabi dan kita termasuk umat yang paling beruntung karena kita mendapatkan seorang nabi, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi dan nabi yang paling mulia. Nah, ini termasuk nikmat yang harus kita syukur. Wa qauluhu ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Nah, ila qoulihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Nah. Ya. Ini surat ya Al-An'am ayat 151 sampai 153, ini ayatnya panjang ya. Ini ila qoulihi artinya ayatnya ini panjang, ini diambil potongan depan sama potongan belakangnya. Ya. Katakanlah ya, ini perintah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ta'alau, kemarilah ya. Ini memanggil kaumnya, kemarilah. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ya. Aku akan membacakan pada kalian ya apa yang Tuhan kalian haramkan untuk kalian. Apa itu? Alla tusyriku bihi syai'a, yaitu ketahuilah apa yang Allah haramkan itu adalah ya kalian berbuat syirik. Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah dengan suatu apapun. Nah, ini tugasnya Nabi ya. Jadi apa? Nabi SAW diperintahkan untuk memanggil kaumnya untuk apa? Untuk dibacakan tentang tauhid ya. Agar kaumnya ini tidak melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Nah, kemudian di akhir ayatnya panjang ya. Di akhir ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Nah, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Inilah jalannya para nabi, ya, jalannya para rasul. Nah, faqauluhu, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, faqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Surat Al-Isra ayat 23 ya. Surat Al-Isra ayat 23. Dan Rabbuka, Tuhanmu, qadha, telah memberikan putusan. Apa itu? Alla ta'budu, agar janganlah kalian menyembah atau beribadah illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya saja, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, jadi yang pertama untuk kita lakukan ya, itu apa? Ini tauhid ya. Alla ta'budu illa iya, yaitu kita bertauhid, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini dalil-dalil tentang tauhid ya, banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Kemudian lanjut. Wa qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Lafadznya mirip ya, ini surah An-Nisa ayat 36. Maka sembahlah Allah dan janganlah ya kalian berbuat syirik dengan suatu apapun, dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Nah, sama ya. Jadi perintah untuk tauhid, beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik. Nah, ini ayat-ayat yang mengandung makna tauhid ya, mengandung makna tauhid, yaitu makna untuk mengesahkan Allah di dalam peribadahan. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Ibnu Mas'ud ya berkata dalam sebuah hadis ya, man arada ayyandura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi alaiha khatamu falyaqra qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a
ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul. Ibnu Mas'ud berkata, ya, barang siapa yang ingin untuk melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamu, yang atasnya itu ditutup, artinya ini wasiat terakhir. Wasiat yang paling paripurna, yang paling penting. Apa itu? Maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala ini tadi. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakanlah, kemarilah, ya. Aku bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan, apa yang Tuhan kalian haramkan untuk kalian, yaitu janganlah berbuat syirik kepada suatu apapun. Sampai maka sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dan jangan kalian mengikuti subul, yaitu jalan-jalan kesesatan. Ya, subul ini bentuk jamak, ya. Artinya apa? Jalan kesesatan itu banyak. Maka jangan ikuti jalan-jalan kesesatan itu. Ikutilah jalan yang satu, jalan yang lurus. Yaitu apa? Hada sirati mustaqiman. Jalannya Nabi SAW yang lurus. Jalan kebenaran cuma satu, ya. Jalan kebenaran cuma satu. Jalan kesesatan itu banyak. Ya, itulah jalan yang satu ini saja. Yaitu jalannya Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala, ya. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Ya. Aku membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Ya, lagi boncengan berdua. Faqala ya Mu'adz, wahai Mu'adz, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Apakah kamu tahu apa itu hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Hak Allah atas hamba artinya hak Allah yang harus dipenuhi oleh hambanya. Apa? Kemudian hak hamba atas Allah, apa yang harus didapatkan oleh seorang hamba? Ya, ketika hamba itu mampu merealisasikan hak Allah tadi, apa yang akan didapat? Kemudian Mu'adz menjawab, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, yang paling mengetahui. Artinya apa? Aku tidak tahu, ya. Aku nggak tahu. Qala fa inna haqqallahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Bahwasanya hak Allah atas hambanya, artinya kewajiban hamba kepada Allah adalah ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada suatu apapun selain Allah. Ini hak Allah, ya, yang harus wajib kita penuhi. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba terhadap Allah, artinya Allah yang pasti akan melakukan ini, ya, kepada seorang hamba yang merealisasikan poin pertama tadi, merealisasikan hak Allah. Apa itu? Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Bahwasanya Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik kepada suatu apapun. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik. Ya. Jadi kalau ada orang yang murni tauhidnya tidak berbuat syirik, Allah tidak akan azab. Ya. Allah tidak akan azab dia. Ini hak hamba kepada Allah. Nah, sangat membahagiakan, ya. Seolah-olah dosa kita yang begitu banyak tidak akan diazab oleh Allah kalau kita bertauhid, kalau kita tidak berbuat syirik. Maka itu juga yang dirasakan oleh Mu'adz, ya. Sangat bahagia, ya. Fakultu, kemudian Mu'adz berkata, ya Rasulullah, afala ubashirun nas. Wahai Rasul SAW, apakah sebaiknya aku memberi kabar gembira ini kepada manusia? Ya, tidakkah aku memberikan kabar gembira ini kepada manusia? Wah, ini berita yang sangat membahagiakan, ya. Cukuplah kita bertauhid kepada Allah, kita tidak akan diazab. Ya, maka apa? Sabda Nabi SAW, la tubashirhum fayattakilu. Jangan kau beri kabar gembira pada mereka, fayattakilu, agar nanti mereka bertawakal. Artinya mereka nanti akan merasa cukup, ya. Ya sudahlah, cukup bertauhid aja. Nggak usah beramal saleh, nggak usah sedekah, nggak usah sholat sunnah. Sudah cukup bertauhid saja. Nanti akan muncul seperti itu, statement seperti itu. Maka diminta untuk jangan, ya. Tapi akhirnya di akhir hayatnya beliau Mu'adz
Karena menganggap ini adalah ilmu yang sangat penting. Kalau tidak disampaikan nanti hilang ilmunya, kondisinya sudah darurat ya, mau meninggal. Akhirnya beliau menyampaikan kepada murid-muridnya. Akhirnya sampai kepada kita. Akhrajahu fi shahihain ya. Ada di riwayat Bukhari dan Muslim. Ini mukaddimah penulis ya di depan ini, yaitu bab tentang tauhid, dalil-dalilnya berkaitan dengan tauhid. Nah, kita cukupkan satu bab ya, insyaallah. Besok kita lanjut ke fadlul tauhid, keutamaan tauhid. Apa saja yang akan didapatkan bagi orang-orang yang bertauhid. Nah, ya ini berarti yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Nah, kalau kita cukupkan rekamannya ya. Pertanyaan.